Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Bertemu kembali dalam Bia Online Paroki Santa Maria Fatima, Sentul City dalam materi APP 2021. Ada yang tahu nggak artinya APP, adik-adik? Iya, betul. Aksi Puasa Pembangunan. Temanya tahun ini adalah hemat listrik, sebuah kenormalan baru. Dalam materi ini, kita diajak apa itu mengenal keragaman energi di sekitar kita, listrik dalam kehidupan kita, dan tindakan apa sih yang termasuk pemborosan listrik. Dan ayo kita sama-sama menghemat listrik. Yuk kita ikutin bina iman anak kita dengan penuh semangat dan sukacita. Dan ikut bernyanyi bersama teman-teman kalian ya. Tuhan memberkati. Shalom. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mengikuti APP. Berkatilah agar kami dapat memusatkan perhatian pada kegiatan hari ini, sehingga kami dapat membangun kebiasaan hemat listrik dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Salam sehat buat kita semua. Nah, memasuki masa Prapaskah ini, gereja mengajak umat untuk melakukan suatu tindakan yang penting. Apa itu? Penghematan energi, termasuk di dalamnya adalah penghematan energi listrik. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya gereja juga sudah mengajak umat untuk melakukan tindakan memelihara bumi sebagai tempat tinggal kita ini, antara lain penghematan air, mengatasi masalah sampah. Nah, kali ini gereja memusatkan pada tindakan penghematan energi, termasuk energi listrik. Sebagai anak-anak terang, bagaimana firman Tuhan yang sudah kalian dengar tadi, kita diajak untuk peduli terhadap bumi tempat tinggal kita ini. Bukannya bersikap acuh tak acuh ataupun tidak peduli, melainkan kita harus peduli terhadap bumi tempat tinggal kita ini. Juga jangan lupa peduli terhadap sesama. Nah, mari adik-adik kita ikuti materi berikutnya dengan sungguh-sungguh ya. Secara tidak kita sadari, hidup kita ini dikelilingi oleh banyak sumber energi yang dalam bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan sebagai sumber daya atau penggerak. Seperti apa adik-adik? Tenaga air, matahari, batu bara, minyak bumi, tenaga angin, listrik, dan juga makanan sebagai sumber energi kita. Tapi dalam bahasan kali ini, kita akan memusatkan perhatian kita pada tenaga atau energi listrik. Kehidupan manusia modern sekarang ini sangat bergantung pada tenaga listrik. Contohnya apa adik-adik? Ya betul, lampu, televisi, handphone, AC, kipas angin, penanak nasi, dan banyak lagi peralatan yang membutuhkan listrik. Jadi listrik itu sangat penting bagi hidup manusia modern sekarang ini. Tapi banyak orang termasuk kita seringkali melakukan tindakan yang merupakan pemborosan listrik. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini adalah gambar sebuah rumah dengan 5 buah ruangan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ruang nomor 1 sepertinya itu adalah tempat atau ruang tidur. Ruang nomor 2 sepertinya itu adalah ruang belajar atau bekerja. Ruang nomor 3 kamar mandi. Ruang nomor 4 dapur. Ruang nomor 5 ruang keluarga atau ruang tamu. Nah, coba adik-adik lihat. Kira-kira waktu ini siang atau malam? Betul, siang. Karena ada gambar matahari. Menurut adik-adik, perlu atau tidak menyalakan lampu di siang hari? Sepertinya tidak perlu ya adik-adik ya. Karena kalau kita menyalakan lampu di siang hari, itu sepertinya pemborosan. Yang kedua, coba kalian perhatikan, barang apa saja yang menyala di ruang nomor 5? Ya, ada kipas angin, televisi, radio, lampu, tapi tidak ada orangnya. Nah, nomor 3. Menurut kalian, bolehkah kita menyalakan TV, radio, lampu, dan kipas angin padahal tidak ada orang di dalam ruangan tersebut? Mengapa adik-adik? Ya, tindakan seperti ini adalah contoh tindakan pemborosan listrik dan tidak usah kita tiru. Nah, pada gambar berikut ini, kalian perhatikan baik-baik. Lalu kalian coba berdiskusi dengan orang tua atau dengan kakak adik kalian, dengan teman-teman. Kira-kira mana tindakan yang merupakan pemborosan listrik? Nanti dijawab ya. Diskusikan dengan mama, papa, kakak adik, dan teman-teman kalian. Pada gambar berikut, kalian hanya tinggal menjawab. Di antara semua tindakan pemborosan listrik ini,
Apakah kalian tidak pernah melakukannya? Jarang, sering, atau selalu? Semoga dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa memperbaiki kelakuan kita yang merupakan pemborosan listrik, seperti lupa mematikan lampu saat tidak dipakai, menyalakan lampu saat ruangan terang karena sinar matahari, menyalakan TV tapi tidak menonton, menyalakan AC atau kipas angin tapi tidak ada di ruangan tersebut, lupa mencabut kabel dari stop kontak setelah mengisi atau mengecas HP, lupa menutup pintu atau jendela saat menyalakan AC. Tahukah adik-adik bahwa listrik berasal dari sumber daya alam yang terbatas, sehingga di beberapa daerah masih belum dapat menikmati listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan akan membuat sumber daya alam terciptanya listrik ini jadi cepat habis. Maka dari itu, kita harus menghemat energi listrik, sehingga sumber daya alam kita tidak menjadi cepat habis. Berikut adalah contoh perilaku hemat energi, antara lain mematikan lampu jika tidak digunakan atau saat siang hari. Lalu, ketika akan tidur, mematikan lampu atau lampu kecil saja. Yang ketiga, matikan televisi apabila tidak digunakan. Yang keempat, mematikan AC atau kipas angin atau peralatan elektronik lainnya jika tidak ada orang. Setelah kita dengar tadi materi yang sudah disajikan, mari adik-adik kita melakukan satu tekad untuk melakukan penghematan energi, termasuk energi listrik. Sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita dalam menjaga bumi ini, dalam tindakan peduli terhadap lingkungan maupun sesama. Yuk, kita hemat energi, kita hemat listrik. Mari teman-teman kita menghafalkan ayat emas kita yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hai adik-adik, untuk aktivitas kita kali ini adik-adik dapat membuat beragam poster dengan tema hemat listrik atau energi. Berikut adalah contoh-contoh poster tentang hemat listrik. Ayo, dicoba ya adik-adik, dan jangan lupa hasilnya dikumpulkan ke kakak, lalu dapat dijadikan hiasan dinding juga loh, untuk mengingatkan seisi rumah agar kita hemat listrik. Selamat mencoba adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami untuk menjadi terang bagi sekitar kami. Bimbinglah dan ingatkan kami juga ya Roh Kudus agar kami menghemat listrik dan menjaga alam ini dengan penuh kesadaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.